Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, sudah siap untuk pembelajaran pada hari ini? Alhamdulillah. Oke, karena kemarin kita sudah mempelajari nih tentang adab sholat dan juga zikir, dan Ibu sudah menyampaikan kemarin bahwa kita pada minggu ini akan mempelajari tentang adab bersosial media. Nah, jadi kita pada hari ini akan mempelajari tentang adab-adab bersosial media. Apa sih itu sosial media, jenis-jenisnya apa, dan dampak positif dan negatifnya itu apa, serta bagaimana adab kita ini dalam bersosial media. Nah, oke, sebelum masuk dalam pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Untuk yang pertama, Sally hadir, Bu. Baik, Nindi hadir, Bu. Iya, Salma hadir, Bu. Karena sudah hadir semua, sekarang kita lanjut ke pembelajarannya ya anak-anak. Silakan buka bukunya. Oke. Nah, yang pertama itu tentang pengertian media sosial. Nah, mungkin anak-anak sudah tidak asing nih tentang apa itu media sosial, apa sih itu medsos, karena zaman-zaman anak-anak itu emang sudah akrab dengan yang namanya sosial media dan bisa dikatakan tidak bisa lepas dari sosial media atau dunia online. Nah, gitu. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan nih apa itu media sosial. Nah, menurut KBBI Online, media sosial itu adalah berarti alat atau sarana untuk berkomunikasi. Nah, mana sosial media itu yang berarti berkenaan dengan masyarakat. Nah, jadi media itu adalah alatnya atau sarana kita dalam berkomunikasi, sedangkan sosial itu adalah yang berhubungan dengan masyarakat. Nah, jadi sosial media berarti itu adalah sebuah media online yang mana dengan para pengunjung di dalamnya itu jadi media sosial itu adalah alat komunikasi online yang digunakan oleh penggunanya untuk menghubungi sanak saudara maupun teman-teman. Nah, jadi sosial media itu dapat digunakan lebih simple gitu, karena dapat berhubungan dengan masyarakat maupun orang lain itu dengan sangat mudah, tidak lagi harus face to face gitu, tapi bisa melalui telepon, SMS, WA dan lain sebagainya. Pengertian tentang sosial media. Nah, selanjutnya itu tentang jenis-jenis sosial media. Nah, mungkin anak-anak sudah tahu nih ada sosial media WhatsApp, Instagram, dan yang lain-lain gitu kan ya. Nah, jadi Ibu akan menyebutkan sedikit nih. Selain itu tuh ada lagi loh anak-anak, yaitu adalah blog, konten, communities, atau social networking system, virtual games, habis itu virtual social worlds. Nah, jadi banyak loh sosial media itu, nggak cuman ada WA, Instagram ataupun Facebook gitu, tapi banyak yang bisa kita jangkau atau banyak media sosial yang bisa kita gunakan. Kalau anak-anak suka menulis, mungkin anak-anak bisa menggunakan blog, karena di dalam blog anak-anak itu dapat menyalurkan bakat menulisnya. Jadi di blog itu anak-anak bisa menulis mungkin penelitian atau sejenisnya yang anak-anak gemari. Nah, jadi sosial media itu nggak cuma tentang bertukar kabar, enggak, tapi juga kita bisa mengembangkan minat dan bakat kita, apalagi bagi anak-anak yang gemar menulis. Nah, habis itu tentukan dalam bersosial media ini ada dampaknya anak-anak. Nggak mungkin nih bersosial media itu hanya ada satu dampak positif atau satu dampak negatif aja, enggak. Ada dua sisi, ada satu dan yang lain gitu. Nah, jadi ada dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, untuk dampak positif itu sendiri adalah media sosial bisa digunakan sebagai tempat promosi. Nah, jadi anak-anak itu bisa
jualan atau promosikan apa-apa aja yang ingin anak-anak promosikan gitu. Habis itu tentu saja media sosial itu sebagai alat komunikasi. Nah, habis itu media sosial juga bisa digunakan sebagai tempat belajar. Nah, jadi tidak hanya sekedar kembali lagi tadi, tidak hanya sekedar telepon-teleponan bertukar kabar, tapi juga bisa jadi tempat kita untuk menambah ilmu. Nah, habis itu dengan adanya media sosial kita juga bisa menambah relasi atau kenalan gitu. Sosial media kita dapat menjangkau orang yang bisa dikatakan dari penjuru dunia pun kita bisa menghubungi mereka dengan adanya sosial media. Jadi dengan sosial media itu dapat menambah relasi, dan juga sosial media itu menjadi pertukaran data. Nah, jadi dengan sosial media kita informasi juga pertukaran data, dan tentunya sosial media ini tempat bertukarnya informasi. Nah, itu untuk dampak positifnya. Berikutnya itu ada yang namanya dampak negatif dalam bersosial media. Nah, apa aja sih dampak negatifnya itu? Nah, yang pertama itu adalah tentu karena yang seperti Ibu bilang tadi, kita tidak bisa lepas dengan sosial media, jadinya kita kecanduan. Kita jadi kurang perhatian ke keluarga dan lingkungan sekitar karena terlalu sering bermain gadget ataupun berselancar di media sosial. Dan kita itu akan cenderung hedonisme ataupun konsumtif dalam hidup. Nah, itu beberapa dampak negatifnya. Nah, jadi gimana sih kira-kira adab kita dalam bersosial media? Nah, adabnya itu adalah dengan cara kita menggunakan sosial media dengan baik. Kita menjaga ketikan kita kepada orang lain supaya tidak menyakiti orang lain, entah itu ketikan, postingan maupun yang kita bagikan. Nah, jadi gunakanlah sosial media itu dengan bijak, seperti untuk belajar. Nah, habis itu membentuk grup diskusi pembelajaran, berbagi info penting dan yang sifatnya itu benar bukan hoak, dan menyalurkan minat dan bakat kita terutama dalam hal menulis dan dengan baik dan juga benar gitu. Gunakanlah sosial media itu dengan baik dan juga dan benar. Nah, itu untuk tadi jenis media sosial, habis itu dampak, dan ada juga tentang adab kita bersosial media. Nah, mungkin itu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, sepertinya tidak ada yang bertanya ya. Nah, mungkin Ibu akan meminta satu orang untuk menjelaskan kembali atau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, oke, disilakan kepada Nindi untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Akan menjelaskan tentang kesimpulan pada hari ini, bahwasannya sosial media itu alat komunikasi kita kepada orang yang lain gitu, yang mana sosial media ini lebih memudahkan kita dalam urusan komunikasi yang gak perlu ribet-ribet lagi, Bu. Dan juga tentu dampak positif dan negatifnya itu tergantung bagaimana kita dalam menggunakannya. Dan kalau bisa perhatikan adab-adab dalam bersosial media, karena bersosial media itu kita terlalu bebas tanpa ada yang mengawasi. Nah, jadi mungkin kontrol dari sosial media itu adalah diri kita sendiri. Terima kasih banyak Nindi atas penjelasannya. Benar sekali, sosial media itu adalah alat komunikasi kita kepada orang lain gitu. Yang mana sosial media ini mengikuti perkembangan zaman yang tidak lagi menggunakan sekedar SMS dan lain-lain, tapi bisa juga langsung nih face to face tapi lewat layar handphone. Nah, dan juga dalam sosial media ini tentu ada dampak positif dan juga dampak negatif, tergantung bagaimana kita dalam menggunakannya, sebijak-bijaknya kita aja. Oke, nah mungkin itu aja untuk pembelajaran kita
pada hari ini. Terima kasih banyak anak-anak telah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran pada hari ini. Nah, mungkin minggu depan kita akan belajar tentang adab kita kepada diri sendiri. Nah, salah satunya adab kepada diri sendiri itu adalah berilmu. Nah, kenapa sih berilmu? Nah, itu akan Ibu jelaskan di minggu depan. Anak-anak bisa cari referensi terlebih dahulu melalui buku, internet, ataupun yang lainnya. Nah, mungkin itu dari Ibu. Salah hilap mohon maaf. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.